Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang sudah berkumpul pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini ada pantun dulu dari saya agar kita lebih semangat dalam mengikuti kegiatan ini, yaitu foto lama jadi kenangan. Cakep. Kenangan indah bersama Anjasmara. Cakep. Salam hangat para undangan. Semoga bahagia mengikuti acara. Kita sebagai guru yang tugasnya sebagai mendidik dan mengajar, yaitu harus berusaha menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara menerapkan bahwa tugas kita sebagai guru yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Berarti untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di dalam sekolah berarti dari sini kita harus bisa membangun budaya positif di sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif di sekolah berarti kita harus bisa menjalankan semua yang ada di dalam visi sekolah. Ya, untuk pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak. Ya, tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Bisa sih. Bisa, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Tidak, ya. Nanti kita lihat slide berikutnya seperti apa pengaruhnya suatu penghargaan yang akan dilakukan. Nah, sekarang topik yang akan kita pahami atau yang akan kita ikutin di dalam topik budaya positif yaitu menyangkut pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi dan keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas restitusi, posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagian komponen pertama yang akan kita pelajari, di mana disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Berarti secara tidak langsung apabila kita memberikan suatu hadiah kepada anak, berarti itu merupakan suatu kegiatan yang bukan mendisiplinkan siswa. Karena apa? Dia tidak akan memberikan kesadaran bahwa suatu kewajiban dia untuk belajar. Berarti dia hanya melakukan itu diiming-imingi dengan hadiah. Disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak ia mampu menentukan sendiri mana tindakan yang harus dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai ini itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai universal ini bersifat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku yaitu perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan yang akan kita capai di dalam sekolah yaitu di dalam pembelajaran kita harus membentuk siswa dengan selaras dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki unsur beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Ya, untuk selanjutnya yaitu dalam budaya positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Nah, seperti apa teori ini? Kita lihat teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Berarti kita sebagai guru harus berusaha menanamkan kepada murid motivasi internal, karena tujuannya untuk apa? Untuk pembentukan disiplin positif. Nah, sekarang motivasi eksternal seperti apa? Murid akan melakukan sesuatu tidak berdasarkan kesadaran sendiri, tetapi yaitu dia berusaha untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal bisa juga yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, dan apa yang dilakukannya berarti dia tidak dalam diri sendiri, yaitu ada suatu iming-iming yang akan dia dapat. Sehingga kita sebagai guru yaitu harus berusaha menimbulkan motivasi internal agar dia bisa menghargai diri sendiri, kemudian menjadi orang yang seperti apa yang akan dia lakukan. Jadi tanpa ada imbalan ataupun pihak lain yang mempengaruhi. Ya, motivasi internal yaitu tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai nilai yang mereka yakini dan menghargai diri sendiri. Komponen berikutnya di dalam budaya positif yaitu keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara siswa dan guru, di mana di dalam keyakinan kelas itu kita berusaha menerapkan nilai-nilai keselamatan dan kesehatan, seperti nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, sekarang kita tahu peraturan dan kita juga tahu keyakinan kelas. Seperti apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Siapa yang mau? Silakan Bapak Ibu. Oh ya. Ya, peraturan kelas peraturan itu dibuat oleh seseorang, ya istilahnya kalau di kelas itu mungkin hanya untuk dibuat oleh gurunya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat guru beserta peserta didik atau kesepakatan. Gitu. Ya betul ya, peraturan hanya dibuat sepihak. Jadi otomatis yang namanya sepihak, siswa akan menjalankannya secara terpaksa atau harus dia lakukan tanpa adanya kesadaran sendiri. Tetapi keyakinan kelas karena dia melaksanakannya secara bersama-sama, merumuskan suatu aturan dengan kesepakatan bersama, dengan segala konsekuensi yang harus dia buat, makanya dia akan melakukannya dengan kesadaran sendiri, dengan rasa tanggung jawab, dan dia akan menghargai apa yang sudah kita buat. Ya, sekarang tahapan menciptakan program kebajikan. Bagaimana kita akan melakukan program kebajikan? Ada beberapa tahap, diantaranya pertama membuat daftar kebajikan yang disusun bersama. Kemudian kedua bisa dengan menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, yaitu dari semua warga sekolah yang akan membuat atau mewujudkan program kebajikan tersebut. Dan yang ketiga bisa dengan menyempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan utama, kemudian bisa dibahas oleh bersama pula. Kemudian selanjutnya bisa membuat poster atau bisa dimuat di sosial media keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita buat tersebut. Nah, sekarang ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita mengenal hukuman, kita mengenal konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Jika seorang siswa sedang menjalani hukuman karena itu peraturan yang dibuat oleh sekolah, misalnya dia akan merasa berat untuk melaksanakannya atau merasa terpaksa harus
melaksanakan hukuman tersebut. Sedangkan kalau untuk konsekuensi itu biasanya karena dibuat atas kesepakatan dengan anggota kelas yang lainnya, maka mereka akan menjalani atau menjalankan hukuman tersebut merasa sebagai tanggung jawabnya dia karena sudah sepakat atas konsekuensi jika sebuah kesalahan dibuat. Ya, dengan 5 posisi kontrol tadi kita akan mengetahui sebenarnya kita berada di posisi yang mana. Kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya 5 posisi kontrol itu. Marilah kita simak video yang ada di sini dalam 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Menyimak video tadi, kita sebagai guru berarti kita harus menempatkan sebagai posisi kontrol manager. Nah, berarti kita sekarang bersama-sama mulai dari saat ini kita belajar untuk bisa menerapkan posisi manajer yang harus kita lakukan untuk mencari solusi dalam permasalahan oleh siswa. Kita menggunakan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasan tertentu. Kemudian bisa dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita berusaha menyampaikan atau mengutarakan pertanyaan yang mendapatkan siswa itu untuk membuka sendiri apa alasannya. Jadi jawabannya itu kita tahu dari siswa gitu, tanpa kita harus mengeluarkan kata-kata kasar gitu kan. Nanti siswa akan sendirinya kita gali kenapa dia melakukan kesalahan. Nah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Nah, dengan menanyakan keyakinan berarti kita harus menanyakan kepada siswa berarti nilai apa yang sudah disepakati. Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan mengetahui sendiri berarti dia sudah tidak melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas yang dia buat sendiri. Kemudian bisa dengan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita ungkapkan itu atau kita tanyakan kepada peserta didik dengan melakukan segitiga restitusi ini. Dia akan merasa sendiri, akan merasa kesadaran dia memang kesalahan yang sudah dia perbuat dengan sendiri, dia mencari solusi. Kita utarakan semua pertanyaan. Ya, segitiga restitusi ini seperti yang sudah tadi diungkapkan bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan,
disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga murid menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Restitusi juga merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif dan juga bisa menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan tersebut kita berusaha menyadarkan siswa atau memberikan solusi bagaimana cara mencari solusinya dari kesalahan yang sudah dibuat. Nah, tadi urutan segitiga restitusi ya, pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menanyakan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diungkapkan. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah seperti yang sudah tadi saya ungkapkan. Kita memberikan pertanyaan juga yang bisa mencari solusi dari siswa tersebut. Ya, kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan sendirinya dari pertanyaan yang kita buat, nanti siswa akan mengungkapkan, berarti dia sudah menyalahi aturan atau keyakinan seperti apa. Gitu. Jadi dia akan merasa sendirinya yang memang harus mencari solusi. Nah, ini contoh yang saya lakukan dengan anak kelas 10 TM1. Di sini permasalahan yang saya selesaikan yaitu pada saat siswa memiliki amarah kepada temannya dan marahnya meledak-ledak, jadi siswa tersebut memiliki emosi yang tinggi. Nah, bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan dengan posisi kita sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Ya, kita simak videonya. Tadi ibu dengar dari katanya kamu marah dengan skill. Iya bu. Kenapa kamu sampai marah pakai skill? Skill untuk ulangan saya bu. Apa yang kamu lakukan dengan skill? Saya marahin skill bu. Soalnya saya kesel banget bu. Saya capek-capek mikir, dia tinggal nyontek, enak banget. Ya baik bu. Ibu mengerti perasaan kamu. Wajar kok kamu kesel sama skill. Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Nah sekarang bagaimana tidak lanjut kepada skill seperti itu? Tepat atau tidak? Tidak bu. Bagaimana coba seharusnya? Menurut kamu marah-marah itu tindakan yang benar atau salah? Salah bu. Seharusnya saya bisa lebih menahan emosi saya, tidak marah-marah ke skill bu. Saya harusnya bisa lebih sabar. Nah, betul. Berarti sekarang solusinya bagaimana? Saya tidak akan marah-marah lagi bu kalau ulangan saya dicontek. Terus apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ingat bu, Seperti apa keyakinan kelas yang sudah disepakati? selalu menghargai dan sabar dalam menghadapi siapapun. Menurutmu menghormati, menghargai orang lain dan selalu sabar itu penting tidak? Penting bu, supaya kita terjadi rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Betul, itu sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar kita, jadi kita akan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Iya bu, saya mohon maaf bu. Ya, sifat kamu yang dilakukan dengan cara baik yaitu dengan cara kamu meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak marah-marah lagi kepada teman kamu yang lain kalau ada yang menyontek? Saya akan memberitahunya dengan cara yang halus tanpa marah-marah sehingga saya tidak akan menyakiti perasaan orang tersebut. Nah, kamu sudah menemukan solusinya. Berarti kamu sudah mengetahui kesalahan kamu dan kamu sudah menyadari bahwa hal tersebut tidak baik dan kamu sudah tahu solusinya. Sekarang silakan lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih bu. Setelah melihat paparan tadi, silakan Bapak Ibu apabila ada suatu tanggapan atau saran dipersilakan. Ya, mangga Pak Heri. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kapan guru itu harus mendampingi terhadap peserta didik. Sedangkan menurut saya budaya positif itu kan nantinya menginginkan kemandirian terhadap peserta didiknya. Jadi itu mungkin pertanyaannya Bu Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya Pak Edi. Nah, kita sebagai guru tugasnya mendidik dan mengajar yaitu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Nah, apakah kita harus selalu mengiringi siswa? Harus selalu mendampingi siswa? Ya, kita kerjakan pekerjaan kita otomatis di sekolah sebagai guru, karena dia setelah keluar dari sekolah dia akan memiliki tugas pengawasan oleh orang tua. Karena di sini budaya positif dengan posisi kontrol tidak hanya sebagai guru ya, ini harus dilakukan juga sebagai orang tua dan sebagai anggota masyarakat. Jadi tidak mungkin ini bisa dilakukan hanya dengan guru, harus kerjasama dengan orang tua. Nah, apabila kita sebagai guru sudah menuntun dan anak sudah terbentuk motivasi intrinsik, dia dengan sendirinya akan memiliki kesadaran sendiri dan akan terbentuk karakter yang baik pada siswa. Kalau dia sudah memiliki motivasi intrinsik, dia dengan sadar sendiri apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang memiliki tanggapan? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Ya, demikian paparan yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kalimat atau apapun dari apa yang sudah saya paparkan. Dan mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Ya, sebelum mengakhiri acara ini ada pantun. Ya, jalan ke lembah tidaklah rata. Cakep. Di ujung kali tumbuh melati. Cakep. Kumohon maaf segala kata. Presentasi ini semoga mengena di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.